Halo, halo Pak. Selamat Pada harapan Papua. Oh iya Pak, siap siap Pak. Iya ini kemudian Bapak Stefanus ini boleh tahu Pak dari sekolah mana Pak? Halo Pak. Halo Pak Stefanus ya. Ya, ini mungkin sambil kita sebelum mulai mungkin boleh ini ya Bapak Ibu sekalian sambil boleh dibantu mengajak teman-teman yang lain untuk hadir di sini, terutama bagi sekolah-sekolah yang bulan Oktober ini belum mendapatkan bantuan paket internet belajar gitu ya. Nah ini apa namanya? Kita di sini mau mengadakan sosialisasi atau diskusi juga terkait bagaimana sih programnya paket internet belajar dan juga cara untuk pengajuannya seperti itu. Nah mungkin mohon bantuannya juga ya Bapak Ibu sekalian bisa dibantu untuk di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin kemarin sempat diskusi dari sekolahnya juga belum mendapatkan bantuan paket internet dari Kemendikbud seperti itu ya. Ya, terima kasih juga ya buat Bapak Ibu yang sudah apa namanya menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kita pada hari ini. Ya, ini ya apa namanya kemarin kita sebelumnya pada hari Sabtu kemarin ada mengadakan webinar juga dengan teman-teman sekolah di Timika dan Merauke. Nah ini kemudian kita lakukan lagi tahap kedua untuk mengakomodir sekolah-sekolah yang apa namanya banyak juga yang belum dapat infonya gitu ya, terutama di Merauke ini yang kita coba lebih fokusnya lagi supaya bisa ini ya apa namanya tahu gitu ya, tahu dan kemudian bisa untuk mengajukan paket internet belajarnya seperti itu. Ya, terima kasih. Ini boleh sambil kenalan juga untuk Pak Eri. Ini ada Bapak atau Ibu Joce Komalik gitu ya. Kemudian ini Bapak atau Ibu yang baru masuk, user boleh sambil kita kenalan dulu Bapak Ibu dari sekolah mana. Ya. Halo, Pak. Ada. Ada. Lagi Zoom jadi. Sorry. Mas kolesterol, kamu takut kalau pisah. Kasih sampai yang ini standby. Saya hanya datang kok Ustaz. Besar. Kenapa nih kayak gini lagi?
Ini yang itu. Sudah selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin apa namanya, sambil menunggu nanti kalau ada lagi yang akan join, maaf, sebentar ya, Mir. Tulang sudah ya, 3 tulang antar ke Master sana. Ya, Mana ada bele? ada. Kalau tulang punya kan kantong plastik, kalau dia punya kan karungan. Bele itu namanya. Ya itulah dibedakan mana operator, mana Ini OKC. kasih namanya tuh. Itu sudah ya, makanya saya jelaskan itulah bedanya operator pakai karung, kalau OKC itu masuk plastik saja. Itu kan ada perbedaan. Kalau saya bikin karung semua saya tidak bisa bedakan. Pokoknya tuh kasih. Itu pakai berapa saja? 30. Makanya banyak anak. Supaya dapat karung dari kita. Kita bikin tadi tidak diakui. Tidak diakui tuh. Bagaimana mengakui berarti kan cuma di bibir. Bagaimana kita mengakui harus dibuktikan itu baru kita akui. Sikit juga. Kalau dia berani tapi hanya di bibir, makanya kita tidak bisa akui. Itu apa legal ilegal? Kalau dengan siapa? Itu Harus dilegalkan. diakui atau sekalian bele. Ya ilegal. Itu tidak tanggung. Harus buktikan. Setelah jadi baru Masa orang diam-diam begitu? Awas yang benar sana tuh, waduh. apa? Itu yang benar, kasihan. Yang Di seminar itu dia yang seminar melakukan. Siapa ya? Siapa ya? Ini Ada. maksudnya. Allah. Besok udah 2 tahun. Lagi 4 tahun. Besok tinggal 2 tahun. Sampai tahun 2020. Berarti tahun besok Pak usul. Belum, 2 tahun lagi terus. 23. Nanti saya dulu pensiun turun baru. Kurangi gaji banyak. Iya ya. Oke. karena kalau sudah pensiun kan tinggal makan pepaya saja sama pisang. Iya. Murah juga. Tidak dengan juga. Gaji tinggal steak. Ada itu tuh Pak. Steak. Ada di Punah. Itu tidak bisa makan beras. Persatuan. Tidak ada juga bagi beras kok. Persatuan apa? Bensin. Apa? Sekarang orang ada tahu. Ada. Iya. Itu Supaya ada ini tuh. Kasih lucu-lucu, senang-senang. ada. Kita Bergabung. kalau mau bikin grup lagi tujuan bisa kumpul-kumpul. Bergabung di FB. Kawan-kawan. Tapi ini yang penting kayaknya muka umurnya dia masih muda. Dan ini harus menjadi Modal kita semua. Bahkan dari Bebara 1M. Angkat. Bunyi sudah itu. Jangan dapat itu. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita Miliar. hanya Iya. delay Makan kita langsung untuk mana ini gitu. Zoom-nya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, masih standby. Kamu pinjam tanahnya. Karena Masih Pak.
Masih ya Pak ya? Iya. Selain Pak Erik, yang lainnya apakah masih hadir ya? SMK Kumbe hadir. Hadir siapa? Selain ya Pak Erik juga hadir, yang lainnya mungkin ada Pak Suwarno masih hadir Pak ya? Dari Pak Raja Pasaribu masih hadir? Halo? Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari untuk webinar ini tetap kita jalankan aja ya sebagai media informasi kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ini kita akan mulai untuk pemaparan materinya. Sebentar akan saya coba sampaikan dan nantinya juga saya akan dibantu dengan ada teman saya Mas Darwis di sini sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses pengajuan paket internet belajar dan lain-lain yang terkait itu nanti bisa dibantu juga dari Mas Darwis. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, sebentar saya share screen dulu. Mungkin dari Mas Alan boleh di enable untuk screen sharingnya ya Mas ya? Siap. Jadi coba Mas. Oke, siap. Makasih Mas. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami akan sampaikan ya informasi terkait dengan paket internet belajar sehubungan dengan bantuan kuota data internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2020. Nah, untuk awalnya ini kami coba sharing di sini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk data sekolah di Kabupaten Mimika dan Merauke. Jadi ini dari total sekolah ya, dari jenjang TK sampai dengan SMA begitu ya, yang ada di Kabupaten Mimika. Itu totalnya ada 210 sekolah yang pada bulan Oktober lalu ini belum mengajukan paket internet belajar. Nah, kemudian untuk di Merauke sendiri ini yang kami dapat datanya ini ada sejumlah 456 sekolah dari TK hingga SMA yang belum mengajukan paket internet belajar pada bulan Oktober kemarin, yang mungkin diantaranya adalah sekolah-sekolah dari Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Nah, jadi ini melihat dari hal ini kami di sini concern juga, gitu ya. Ternyata ada banyak sekali sekolah yang mungkin di sini apakah belum tahu ada program bantuan ini atau mungkin karena belum tahu caranya seperti itu ya, atau mungkin ada misinformasi. Seperti halnya yang kemarin kami dapati gitu ya, ada yang menganggap cukup sekali aja dilaporkan, setelah itu dapat terus gitu ya. Nah, padahal informasinya tidak seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk pengajuan paket internet belajar ini, dia harus kita laporkan gitu ya, ajukan itu setiap bulannya gitu ya. Setiap bulannya harus kita laporkan sesuai dengan periode pengajuan paket internet belajar dari pemerintah, seperti itu. Nah, sebelum itu kami review dulu mengenai paket internet belajar ini. Nah, jadi untuk bantuan paket internet belajar ini sejatinya sudah dijalankan mulai dari tahun lalu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, cuma kemudian pas pada tanggal 5 Agustus ini dari Kementerian mengumumkan untuk kelanjutan bantuan kuota data internet kepada sekolah gitu ya. Dan ini bantuannya diberikan dari Kementerian kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota data internet seluler yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran.
terutama pembelajaran jarak jauh. Jadi seperti kalau kita menggunakan akses ke Zoom atau Google Meet itu bisa digunakan menggunakan bantuan kuota data ini. Nah, untuk yang kuota data ada yang didapatkan pada saat ini itu kuotanya meliputi kuota umum ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kuota belajar, tapi kuota umum juga bisa digunakan untuk aplikasi atau website lain gitu ya. Seperti WA dan YouTube itu bisa diakses, kecuali beberapa situs atau web yang memang diblokir dari Kemenkominfo gitu. Nanti akan kami sampaikan juga data situs atau web yang memang ada di restriksi dari Kementerian Kominfo. Nah, Jasinfo ini untuk bantuan kuota data yang diberikan, ini kalau untuk PAUD jumlahnya adalah sebesar 7 GB. Nah, kemudian kalau siswa SD sampai SMA mendapatkan 10 GB, kemudian kalau guru itu mendapatkan 12 GB kuotanya. Nah, sedangkan mahasiswa atau dosen itu mendapatkan 15 GB. Nah, jadi ada 4 kategori kuota menurut dari jenjangnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau siswa PAUD 7 GB, siswa SD sampai SMA 10 GB, guru 12 GB, dan mahasiswa atau dosen 15 GB. Seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita lihat di sini, ini alur pemberian bantuan kuota data. Ini yang seperti saya sampaikan tadi yang sudah sudah diberikan dari tahun 2020 hingga ke 2021 seperti itu. Nah, ini bantuan kuota data sendiri sebenarnya sudah mulai dijalankan dari bulan September 2020 dan terus berlanjut hingga ke bulan Oktober 2021 ini. Nah, ini kita masih ada momen untuk satu kali lagi untuk pengajuan bantuan paket internet yang dimana ini sudah bisa kita ajukan dan paling lambatnya itu adalah 5 November seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini masih ada periode terakhir untuk batch 12 untuk periode November. Nah, ini harapannya bisa kita manfaatkan bersama kesempatan ini agar siswa-siswa kita yang ada di sekolah dan juga guru-guru yang hanya diberikan fasilitas oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan, ini bisa kita maksimalkan bersama seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengajukan bantuan kuota data internet ini? Nah, jadi Bapak Ibu kalian terutama di sini kan yang terkait dari PAUD sampai dengan SMA gitu ya. Nah, kalau kebetulan di sini yang dari kampus kan belum ada yang ini ya, belum ada yang hadir di sini seperti itu. Ya, mungkin sebelum lanjut ini ada Mas Aris mau bertanya Mas, silakan Mas. Lanjut aja. Oh ya, siap Mas. Ya, jadi ini kami lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mendapatkan bantuan kuota data internet ini, terutama dari jenjang PAUD sampai dengan SMA, ini Bapak Ibu sekalian nanti diharuskan untuk mengakses ini ya websitenya. Website utamanya adalah vervalponsel.data.kemdikbud.go.id ya Bapak Ibu. Ini jadi website utamanya untuk jenjang pendidikan menengah. Ini ada vervalponsel.data.kemdikbud.go.id. Sedangkan kalau untuk kampus atau perguruan tinggi itu adalah kuotadikti.kemdikbud.go.id. Nah, ini yang diakses apabila ingin mendapatkan bantuan kuota data internet. Nah, kemudian untuk mengajukan bantuan kuota data internet itu kita diharuskan ada melakukan dua hal Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama adalah unduh SPTJM dan yang kedua adalah unggah SPTJM. Nah, jadi SPTJM itu apa? Itu adalah singkatan dari Surat Pertanggungjawaban Mutlak gitu ya. Suara Pak. Surat ini akan dibuat gitu ya. Orang lagi webinar. Oleh sekolah yang ditanda tangan dari Suaranya kepala sekolah
Iya. kemudian di basah dan kemudian ditempel materai, itu mesti diunduh dulu atau di download dulu, dan ini downloadnya paling lambat tanggal 5 gitu ya. Nah ini kebetulan kita tinggal 5 November lagi, 5 November, dan kemudian untuk yang uploadnya paling lambat tanggal 7 November. Nah seperti itu. Nah cuma himbauan kami mengingat ya seperti kita ketahui bersama bahwa kalau misalnya kita mau urus suatu hal gitu ya, apapun gitu ya, baik itu Dapodik atau mungkin kemarin AMBK atau dan lain-lain gitu ya, itu biasanya kalau untuk masa jatuh tempo itu biasanya karakternya orang Indonesia itu kan sukanya yang terakhir-terakhir. Jadi biasanya kalau udah tanggal 5 sampai 7 ini, nah ini biasanya agak lebih ini ya, lebih sulit untuk aksesnya gitu ya, karena coding atau seperti apa. Nah takutnya hal itu memungkinkan kejadian karena biasanya ya kita karakter orang kita itu biasanya sukanya akhir-akhir. Makanya nanti kami himbauannya untuk kalian, jadi untuk nanti download berkas SPTJM dan upload SPTJM-nya ini kami harapkan ini bisa bisa dilakukan kalau bisa lebih cepat gitu ya, kalau bisa saat bulan ini gitu ya, atau paling lambatnya awal November seperti itu, untuk menghindari nanti susah akses atau nggak bisa mengajukan berkas SPTJ-nya. Jadi kalau kita nggak bisa mengajukan, otomatis dari sekolah nggak akan bisa mendapatkan bantuan pakai data ini seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanya Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau bertanya mungkin sebelum lanjut? Halo, selamat siang Pak. Ya, halo selamat siang Bapak. Iya, dari SMTPK. Ini untuk periode November ya. Saya kan udah mendownload ini SPTJM, tapi saya menggunakan ini SPTJM Oktober, apa bisa Pak? Oh kalau misalnya seperti itu, seharusnya ini sih Pak, kita pengajuan lagi Pak ya untuk bulan November ini Pak. Takutnya nanti tidak ada perubahan data guru dengan data siswa, tetap sama Pak. Oh nggak ada perubahan ya? Iya. Oh iya Pak. Oh ya, kalau misalnya tidak ada perubahan ya nanti coba diajukan aja Pak lagi untuk sudah diajukan Pak, tadi pagi Pak saya sudah ajukan untuk November ya. Oh sudah ya Pak ya? Iya. Sudah sukses semua Pak, nggak ada keterangan di review belum centang hijau Pak, masih kosong dia, tapi sudah 47 siswa dengan 11 guru sudah oke gitu. Ini centang hijau dia Pak. Oh iya Pak. Tapi kalau waktu kemarin pas pengajuan halnya semua udah hijau semua ya Pak ya, sudah nggak ada kendala ya? Iya Pak, sudah hijau, sudah dapat semua Pak ya. Mulai dari September, Oktober sudah dapat semua Pak. Oh iya siap-siap. Nah berarti harusnya aman sih ya Pak ya. Cuma nanti sambil dipantau lagi, ini kan belum ada reviewnya ya dari yang pengajuan SPTJM-nya ya. Semoga dalam 1-2 hari ini sudah bisa dapat dan semoga disetujui ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini tetap harus kita pantau juga atau kita monitor, karena bisa jadi dalam pengajuan itu entah suatu dan lain hal itu ada ada yang tidak disetujui atau ditolak. Nah ini harus kita ajukan ulang untuk SPTJM-nya. Tapi semoga ya inilah ya, nggak ada kendala lah ya dari Bapak Ibu sekalian yang melakukan pemrosesan untuk SPTJM-nya seperti itu. Ya, siap-siap Pak, terima kasih infonya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nah ini kami lanjut ya Bapak Ibu sekalian, ini seperti yang tadi di awal ini sudah disampaikan, ini ada bantuan yang diberikan dari jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi, di mana tadi untuk PAUD itu ada 7 GB, siswa SD sampai SMA itu 10 GB, guru itu ya, guru semuanya dari PAUD sampai SMA sama 12 GB, dan sedangkan kalau dosen atau mahasiswa ini mendapatkan 15 GB gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini untuk bisa mendapatkannya, nah jadi yang dipastikan lagi dari pihak sekolah adalah mesti wajib menginput data nomor HP di web Terpal, ini ya yang pertama kali. Jadi pastikan dulu sebelum kita memulai prosesnya ini, yang utama adalah kita
data dulu nih nomor HP siswa dan guru di sekolah kita. Ini terutama yang dipastikan Bapak Ibu sekalian, dipastikan adalah nomor HP itu benar-benar benar-benar di dalam handphone smartphone begitu ya, Android atau iPhone gitu. Intinya handset tadi itu, HP-nya tadi itu benar-benar bisa digunakan buat internet kan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang harus kita pastikan, karena jenis bantuan yang didapatkan dari pemerintah ini adalah bantuan internet. Jadi bukan bantuan telepon atau bantuan pulsa biasa, tapi ini sifatnya bantuan internet, sehingga ini hanya bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh siswa atau guru yang memang mereka mempunyai smartphone gitu ya, atau Android atau iPhone gitu ya, atau tab. Nah, jika HP yang digunakan ternyata tidak mempunyai fungsi itu, atau HP kayu atau HP biasa, nah ini otomatis kan sayang ya Bapak Ibu sekalian, karena semestinya bantuannya bisa didapatkan, tapi ujung-ujungnya nggak bisa gitu ya. Nanti kalau saran saya sih ini coba di cross check terlebih dahulu ke pihak siswa, orang tua atau guru untuk memastikan bahwa handphonenya benar-benar Android agar bantuannya tepat sasaran. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga hal yang kedua harus dipastikan selain HP-nya Android adalah masa aktif kartu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti jangan sampai ini juga ada kejadian gitu ya. Jadi nomor ini memang aktif di WA gitu ya. Kalau dari guru atau wali kelas menyampaikan informasi dari orang tua atau siswa, jawabnya di WA menggunakan register nomor tadi. Tapi harus dipahami juga bahwa kalau di WA itu nomor HP itu dia tidak berkaitan langsung dengan aktif atau tidaknya dia di WA gitu ya. Jadi WA itu sebenarnya dia sama seperti Facebook atau Instagram, nomor HP itu hanya digunakan buat register. Jadi walaupun nomornya sudah mati sekalipun, WA masih bisa digunakan selama kita untuk melakukan aktivitas WA-nya tadi itu menggunakan user ID itu gitu ya. Nah, tapi kalau memang misalnya nomor WA tadi ternyata sudah nggak aktif dan itu dikirimkan paket internet, nah ini juga pasti akan terkendala, nomornya ditolak atau tidak disetujui dan sebagainya, seperti itu. Jadi harus dipastikan juga ya Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang juga cukup banyak rumah atau sekolah yang memang menyediakan fasilitas WiFi di rumah atau sekolahnya, sehingga orang-orang kadang kurang aware gitu ya dengan masa aktif kartunya gitu ya. Biasanya kan kalau kita dulu dengan kita masih habitnya telepon dan SMS itu pasti inilah ya, sudah tahu oh ini pulsaku udah mau habis atau harus isi lagi atau seperti apa untuk menjaga masa aktifnya. Tapi sekarang karena banyak hal serba internet, sehingga kita kadang-kadang kurang sadar mengenai masa aktifnya, sehingga pas waktu kita nomor itu kita laporkan untuk jadi penerima bantuan paket internet ini, itu ternyata tidak bisa, gagal dan sebagainya, seperti itu. Nah, hal ini yang kemungkinan bisa terjadi gitu ya di di sekolah, seperti itu. Ini harus dipastikan dulu terlebih dahulu untuk nomor HP tadi. Nah, kemudian hal yang kedua ya Bapak Ibu, ini seperti yang tadi disampaikan, jadi pasti kita lakukan proses SPTJM sebelum masa unduh berakhir. Nah, tadi itu masa unduhnya paling lambat tanggal 5. Nah, jadi harapannya bisa dilakukan dari sekarang, sudah bisa sampai dengan kalau bisa secepatnya lah ya, supaya nanti nggak terkendala akses atau apa, karena untuk prosesnya ini dia perlu waktu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari proses input data di web, input data nomor HP maksudnya di web, dan kemudian downloadnya perlu waktu juga, dan kemudian proses pengajuannya pun juga perlu waktu untuk disetujui. Jadi jangan sampai kita mepet-mepet, takutnya nanti begitu waktunya sudah mepet, kita misalnya tanggal 7 baru lapor SPTJM-nya, ternyata tanggal 8 dapat info ternyata ditolak. Nah, ini otomatis kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, itu yang kita hindari ya Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya diselesaikan di awal untuk aman juga, bantuan ini bisa didapatkan oleh semua siswa dan guru, seperti itu. Nah, kemudian juga
nanti perlu dipastikan lagi bahwa nanti dokumen SPTJM tadi, surat pertanggungjawaban mutlak tadi, itu ditandatangani oleh pejabat sekolah, ditandatangani, cap basah dan bermaterai, dan kemudian diupload lagi sebelum masa uploadnya berakhir. Nah, itu seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian ini ya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa situs web atau aplikasi yang tidak bisa digunakan dari kuota data bantuan dari kementerian ini tadi. Ada beberapa situs atau aplikasi populer, mungkin kalau kita lihat di sini contohnya adalah Facebook, Instagram, kemudian Twitter, Pinterest, kemudian kalau game itu ada seperti Mobile Legends, PUBG, kemudian Free Fire, itu nggak bisa juga ya Bapak Ibu sekalian, Roblox, ini kalau anak SD biasanya suka main ini. Nah, kemudian kalau yang video tuh yang seperti TikTok atau Netflix atau View itu nggak bisa diakses menggunakan kuota data pemerintah ini. Jadi beberapa aplikasi tadi itu direstriksi ya, atau tidak bisa atau diblokir untuk digunakan dengan menggunakan kuota data pemerintah tadi, seperti itu. Nah, kemudian apa sih syarat dari peserta didik atau guru gitu ya yang mau mendapatkan bantuan paket data ini? Jadi yang pertama itu dipastikan dulu bahwa mereka memang benar-benar sudah terdaftar di aplikasi Dapodik ya Bapak Ibu sekalian, baik siswa ataupun guru, harapannya semuanya benar-benar sudah didaftarkan di aplikasi Dapodik dan lebih yakin lagi kalau sudah punya nomor induk. Nah, itu berarti udah persyarat utamanya udah dapat. Nah, tinggal yang kedua memiliki nomor HP aktif gitu ya atas nama siswa atau orang tuanya, seperti itu. Ataupun begitu juga untuk guru, seperti itu ya. Jadi dua hal itu tadi wajib dipastikan. Nah, terutama kalau kemarin kan ada yang kelas 1 yang baru masuk, ini dipastikan proses untuk pengajuan data mereka ke Dapodik udah selesai dan siswa kelas 1 tadi udah mendapatkan nomor induk gitu ya di Dapodik, sehingga terdata oleh pemerintah, seperti itu. Nah, nanti bagi yang ini khususnya untuk bagi sekolah yang udah berulang kali mengajukan paket data internet dari kementerian dan kemudian ada siswa atau guru yang mau mengubah nomornya. Nah, ini bisa diubah atau ditambahkan gitu ya dengan cara nanti melaporkan kepada pimpinan dari sekolahnya, seperti itu ya. Dan kemudian nanti dari pimpinan atau operator nanti ada melakukan prosesnya, menambahkan data nomor HP-nya tadi ke dalam webnya, dan kemudian mengunggah SPTJM untuk nomor yang berubah atau nomor baru di dalam terpalponsel.data.kemdikbud.go.id, seperti itu. Nah, mungkin di sini ada beberapa keterangan mengenai bahasa-bahasa yang sering ditemui dalam web Verpal gitu ya, Verpal Ponsel ataupun proses kita melakukan SPTJM. Jadi ini buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum pernah mengajukan gitu ya, ini ada istilah-istilah ya, yang diantaranya adalah SPTJM, itu adalah singkatan dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini nanti dibuat oleh kepala sekolah yang menjamin bahwa semua data itu, nomor HP siswa dan guru tadi itu benar-benar valid dan sesuai, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau ada istilah residu itu ya Bapak Ibu, itu berarti sekolah itu tuh belum melakukan verifikasi atau validasi nomor HP-nya dan belum mengirimkan SPTJM. Nah, kemudian kalau nanti ada keterangan ditolak, terutama ini di web ya, di webnya ini nanti ada keterangan ditolak, itu artinya harus diperbaiki atau dilengkapi dan harus diupload lagi SPTJM-nya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam kaitannya dengan peserta didik, ini ada istilah seperti residu, itu berarti data nomor ponselnya dari siswa tersebut belum diisi gitu ya, atau tidak sesuai format. Nah, bisa jadi nomornya kita kan ada yang 62812 atau ada yang 0812, ada yang mungkin langsung 812. Nah, itu harus sesuai semuanya, sesuai dengan dari web itu cara pengisiannya seperti apa, dan harus dipastikan tidak ada salah tulis nomor ini yang utama juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar harus teliti dalam hal memasukkan data nomor HP siswa maupun guru ini, karena salah tulis nomor atau
tertukar atau apapun yang sehingga hasilnya nomornya berbeda dengan yang dimaksudkan di awal, maka otomatis siswa atau guru tadi tidak akan mendapatkan bantuan kuota data internetnya gitu ya. Nah, jadi ini yang utama lagi harus diperhatikan adalah ketelitian dari pihak operatornya atau adminnya seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian SPTJM ini oke sama aja ya, ini nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi, dan nanti dari data yang tadi input tadi akan dikirimkan ke provider lagi ya, provider atau operatornya yang dalam hal ini mungkin salah satunya seperti Telkomsel seperti itu ya. Nah, ini provider dalam hal ini contohnya seperti Telkomsel, ini nanti akan memverifikasi lagi dari berkas yang tadinya diajukan dari ini kementerian tadi, dan nanti akan dicek apakah valid atau tidak. Nah, nanti jika ternyata ada yang tidak sesuai, itu nanti masuknya ke residu ini. Residu ini artinya nomornya itu tidak valid. Ini biasanya ada dua hal gitu ya. Yang pertama TA ini artinya tidak aktif, dan TT artinya tidak tercatat, seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Ngantuk Pak. Suruh bertanya orang ngantuk. Ya, halo Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya atau masih jelas ya Bapak Ibu sekalian ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya bisa jelas. Oh ya, siap Pak. Iya. Oke, nah kemudian kita masuk ke ini ya, ke alur pengajuan SES bantuan paket internet belajar. Nah, jadi di sini ada 3 kolom ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama yang harus kita pastikan, dari sekolah wajib melakukan pemutakhiran data peserta didik dan guru. Nah, artinya kita harus menyiapkan dulu ya data nomor HP siswa dan guru tadi, itu yang memang aktif dan berupa smartphone tadi dan siap menerima bantuan paket internet dari pemerintah. Kemudian ini yang harus diperhatikan juga oleh pihak sekolah atau operator khususnya gitu ya. Jadi nanti wajib melakukan ini ya, memastikan kesesuaian data siswa dan guru dengan sistem kependudukan dan pencatatan sipil. Ini melalui ini ada 2 web gitu ya. Yang kalau untuk siswa itu ada di vervalpd.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini websitenya, dicek dulu kesesuaian datanya dengan Dukcapil gitu ya. Bisa jadi ada yang NIK-nya tidak diakui atau seperti apa gitu ya. Nah, ini otomatis kita harus memastikan di website ini gitu ya. Nah, ini untuk siswa adalah di vervalpd.data.kemdikbud.go.id untuk siswa sementara. Kalau untuk guru itu di vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini ada di 2 web ini yang wajib kita verifikasi dulu apakah sudah sesuai datanya nomor HP siswa tadi, data siswa dan guru tadi dengan website ini. Jadi dua website ini wajib dilakukan verifikasi oleh pihak operator gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah di sini selesai, baru kemudian kita lakukan proses di website ini ya, vervalponsel.data.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ini websitenya yang memang dikhususkan untuk mengajukan bantuan paket internet. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini wajib ditandatangani oleh kepala sekolah di Cabasan dan di Materai, kemudian diupload lagi. Jadi setelah ditandatangan, kemudian di-scan dan diupload lagi ke website yang sama seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Ini jadi tahapan-tahapannya ini harus diperhatikan dengan baik, dari cek data nomor HP-nya, kemudian memastikan datanya dengan tertampil di 2 web ini, web siswa yang vervalpd, yang web guru yang vervalptk. Nah, kemudian kalau sudah sesuai baru kita kemudian melakukan proses lanjutannya di vervalponsel.data.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian ini kita masuk ke proses untuk SPTJM-nya. Nah, di sini kita masuk ke yang website tadi ya, yang Vervalponsel tadi. Ini tampilannya seperti ini. Nah,
setelah kita masuk ke websitenya servalponsel.data.kemdikbud.go.id, kemudian kita login ya Bapak Ibu ya, login. Setelah login berhasil, kemudian kita pilih serval nomor ponsel. Ini yang kita pilih, yang di bagian atas ini gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah kita udah pilih, nanti kita cek lagi ini nomor HP dari guru dan siswa tadi, apakah udah sesuai atau belum gitu ya. Kalau sudah benar semua, nanti tampilannya pasti warna hijau ini, artinya sudah siap SPTJM seperti yang tadi Pak Raja tadi ya. Nah, yang tadi itu yang sudah berhasil, ini udah hijau semua pasti untuk di serval ponselnya. Tapi kalau masih ada warna-warni seperti ini, nah ini otomatis harus kita pastikan dulu gitu ya. Nah kalau warna kuning ini dia masih proses validasi, masih dicek apakah statusnya sudah sesuai, aktif atau benar gitu ya. Nah kemudian kalau warna biru ini artinya nomor ponsel aktif, pastikan status kepemilikan nomor ponsel sudah terisi. Nah, itu registrasinya artinya ya seperti itu. Coba dicek registrasinya apakah sudah sesuai gitu ya. Nah, mungkin ini yang jadi yang harus kita perhatikan bersama adalah kalau misalnya warnanya merah seperti ini, merah muda gini. Ini artinya nomor HP-nya ini tidak aktif ya Bapak Ibu sekalian, tidak aktif dan perlu koreksi. Nah, jadi di sini ini yang harus kita cek lagi dan kita revisi gitu ya untuk data nomor HP yang sesuai. Ngantuk kalau mulut tuh gerak tidak ngantuk. Satu hal lagi juga Bapak Ibu sekalian, ini juga harus diperhatikan terutama untuk orang tua yang mungkin punya anak lebih dari satu gitu ya, yang anaknya 2, 3 atau lebih. Itu otomatis kalau dia mau mengajukan bantuan paket internet belajar, kalau misalnya anaknya 2 atau 3, maka dia harus melaporkan ke 3 sekolah itu dengan nomor yang berbeda-beda. Jangan sampai nanti dia melaporkannya dengan nomor yang sama juga. Jadi satu nomor untuk dilaporkan ke 3 sekolah anaknya tadi. Nah kalau misalnya seperti itu yang dilakukan, maka otomatis pasti yang 2-nya akan terreject. Karena dari sistem ini dia akan memvalidasi dari semua jenjang, dari PAUD sampai dengan Ada honornya kan tidak Pak? perguruan tinggi. Itu kalau misalnya ada data yang double, itu otomatis akan di-reject salah satunya. Nah, itu yang harus dipastikan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu bingung nih, misalnya nomornya di-reject gitu ya. Jadi nomornya sudah benar, tanya orang tua sudah benar, tapi kok masih nggak bisa kita input gitu ya. Nah, coba cek lagi ke orang tuanya, apakah orang tuanya tadi ada melaporkan juga nomor HP yang sama di sekolah lain seperti itu. Kalau itu kejadiannya, maka otomatis nomor itu nggak akan pernah bisa berhasil untuk diinput SPTJM-nya gitu ya, atau diajukan untuk paket internet belajarnya. Jadi itu harus dibenarkan terlebih dahulu seperti itu. Nah kemudian kalau tadi untuk masalah nomor HP sudah selesai, udah clear, udah aman. Nah baru kemudian kita sudah tinggal masuk ke ini aja, verifikasi dan SPTJM gitu ya. Nah jadi nanti kita sebentar ini. Bukan. Iya. Nah ini kita kalau tadi misalnya masih Suami yang keberapa? ya, yang pilih serval kita Ada pilihan di situ sampai 10 itu Bu. PKS atau BST. Suami 1 sampai suami 10 itu. Di bawahnya yang tadi ya. Kalau suami 1 bukan PNS. Kalau yang tadi awalnya konsen, udah nah baru kita masuk ke yang bawahnya. Ini ya. Ya. Yang SPTJM ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini SPTJM. Lalu klik yang ini. Yang dilengkapi ini diklik. Baru kemudian apa namanya? Klik menu SPTJM-nya ya. Baru kemudian kita review lagi jumlah nomornya ini apakah sudah sesuai dari siswa dan guru tadi, datanya apakah sudah benar. Kalau udah, kita langsung masuk lagi ya. Masuk lagi ke menu SPTJM-nya. Nah, kita masuk ke yang di lingkaran merah ini, di menu SPTJM dan pilih belum SPTJM. Nah, seperti itu. Nah, lalu secara otomatis nanti nomor yang siap Saya sudah buat begini akan muncul gitu ya.
Sampai sekarang udah keluar. Lalu kita klik yang biru ini, pilih buat SPTJM. Nah itu seperti itu. Nah kemudian kalau itu sudah, nah baru nanti akan muncul keterangannya seperti apa ya. Kalau misalnya muncul tanda hijau seperti ini artinya SPTJM-nya udah berhasil dan udah selesai. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tinggal dipastikan nanti alurnya ini yang tinggal diikuti aja sampai berhasil gitu ya. Dari pilih yang SPTJM, baru pilih menu SPTJM, kemudian review nomor, lalu pilih menu SPTJM-nya di sini, pilih belum SPTJM, kemudian kita pilih yang buat SPTJM, dan kemudian selesai. Seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalnya ini apa namanya selesai dari acara ini, nanti akan saya share ya Bapak Ibu untuk materi ini sehingga nanti bisa dilihat lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Mungkin ada yang apa namanya itu bingung tadi itu yang diklik yang mana-mana gitu ya. Nanti ini akan saya share, nanti bisa dilihat lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja. Ini di selanjutnya kita proses untuk download berkas SPTJM-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di sini kita pilih di sini ya. Ini klik tombol download-nya ya, Bu, ya Bapak Ibu ya. Klik tombol download SPTJM. Nah, kemudian akan muncullah ini berkas surat SPTJM-nya ini dia, yang menerangkan berapa jumlah siswa dan guru yang di sekolah tersebut yang akan diajukan untuk mendapatkan bantuan paket data internet. Nah, setelah itu, nah tadi dipastikan lagi Bapak Ibu bahwa unduhnya atau downloadnya ini paling lambat tanggal 5. Kalau bisa dari lebih cepat di bulan ini, Oktober ini lebih bagus lagi gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah tadi di print, nah kemudian jangan lupa ditanda tangan, kemudian dikasih cap dan dimaterai, kemudian setelah itu di scan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah di scan, kemudian ini di-upload gitu ya, di-upload, pilih yang sebelah sininya. Kalau tadi di sini download, di sebelah sininya upload gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti itulah ya garis besarnya untuk pengajuan dari SPTJM, harus alurnya di dalam websitenya Verpal Ponsel. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan Bapak Ibu sekalian? Silakan kalau ada yang belum jelas yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa tips ya yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka proses SPTJM-nya. Nah, jadi yang pertama ini ya, ini pastikan file SPTJM-nya ini dalam bentuk PDF ya. Ini maksudnya yang surat tadi ya Bapak Ibu ya. Surat yang tadi sudah di-download tadi dan kemudian ditandatangan dan dimaterai tadi, itu kan kita scan lagi tuh, mau kita upload ke dalam webnya, itu dipastikan ukuran scan-nya itu tidak boleh lebih dari 1 mega gitu ya. Jadi kalau ternyata misalnya lebih gitu ya, sampai 2 mega nih ternyata, waduh, otomatis kan harus dikecilin nih. Nah, itu otomatis ini harus dilakukan, dikecilkan dulu filenya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, buat yang belum tahu gimana sih cara ngecilin file itu ya, saya udah scan nih bolak-balik tapi ukurannya 1 mega lebih aja terus, gak mau kurang-kurang gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, ini ada aplikasi dalam Google Play Store gitu ya, namanya Photo dan Picture Resizer. Ini salah satu aplikasi aja ya, mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ada aplikasi lain, silakan aja. Ini cuma salah satu contoh aja gitu ya Bapak Ibu, buat yang mungkin ingin tahu gimana sih cara ubah ukuran filenya yang tadinya lebih dari 1 mega, misalnya 2 mega atau lebih, ini mau dikecilin gitu ya. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu pilihan, Photo dan Picture Resizer. Nah, nanti memang di sini ada ditanyakan apakah mau beli yang
ini apa namanya berbayar atau gimana, ya kita pilih aja nanti yang apa namanya yang reguler, yang nanti tonton iklan seperti itu ya. Karena toh kita makanya juga nggak sering-sering ya Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini untuk aplikasinya. Yang pertama kita masuk ke dalam menunya, kemudian kita pilih foto, pilih fotonya mana sih fotonya yang mau kita kecilin. Nah kemudian setelah kita pilih, nah ini seperti ini. Contohnya aplikasi yang bisa digunakan untuk ngecilin ukuran file gitu ya. Nah, jadi ada aplikasi foto sensor. Jadi caranya kita pilih fotonya. Nah ini anggap aja ukurannya 1 mega lebih gitu ya. Nah ini mau dikecilin gimana caranya? Nah setelah kita pilih, nanti disuruh pilih nih. Kita mau ngecilinnya berdasarkan apa? Persentase, ukuran gitu ya, atau ini ukuran file gitu. Nah ini nanti pilih di bawahnya. Dari ini di scroll aja ke bawah, nanti akan muncul ini yang pilih ukuran file ini. Nah nanti di sini tinggal kita pilih yang mana yang sesuai. Nah otomatis karena tadi paling rendah adalah 1 mega, jadi kita pilih yang 1 mega. Jadi kalau tadinya file kita lebih dari 1 mega dan tidak bisa diupload, nah ini kita dengan file ini kita bisa kecilkan hingga sampai di 1 mega seperti itu. Nah nanti setelah berhasil nanti akan muncul seperti ini ya. Anggap aja ini 980 gitu ya. Nah seperti itu. Ini nanti kalau sudah selesai, nanti ini kita bisa share lagi atau dikirim ke WA gitu ya, WA, Telegram atau email atau apa gitu ya. Jadi nanti dari hasilnya ini dia akan dikirimkan ke aplikasi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu update untuk yang ini ya, aplikasi untuk ubah ukuran file ini Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian balik ke sini lagi, nah nanti harus dipastikan juga ya Bapak Ibu sekalian bahwa dokumen surat tadi yang kita mau ajukan itu harus dikasih materai, tanda tangan, dan cap bahasa sekolah. Nah gitu, setelah itu baru kita scan. Dan tadi yang di scan tadi filenya bentuknya PDF ya Bapak Ibu, jadi jangan nanti berupa Word aja atau berupa yang lainnya gitu ya. Nah itu harus dijadikan PDF dan harus dipastikan ini tidak kabur gitu ya. Dan yang pastinya bukan hasil foto, jadi harapannya ini benar-benar di scan ya Bapak Ibu ya, di scan, jangan difoto gitu ya, biar hasilnya lebih maksimal. Nah kemudian setelah di-upload tadi ya, diunggah, pastikan cek lagi di kolom keterangan validasinya. Nah ini tadi yang saya sampaikan tadi,
ini dicek lagi. Jadi jangan sampai kita udah di upload baru udah kita tinggalin, jangan juga. Jadi kita cek lagi apakah di approve, disetujui atau tidak, karena nanti kalau misalnya tidak disetujui otomatis kita harus ajukan ulang lagi ke dalam website tersebut, seperti itu gitu ya. Tapi kalau sudah disetujui berarti sudah aman. Nah, dan juga harus dipastikan juga pas pada saat upload itu jaringan internet kita stabil ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ternyata di daerah rumahnya atau sekolahnya ternyata internetnya kurang bagus, nah sarannya nih coba cari lokasi lain yang internetnya bagus, jadi yang tidak terkendala, seperti itu ya. Dan yang terakhir, pastikan materainya tidak terlipat atau robek untuk mengurangi resiko gagal gitu ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu guru sekalian, sosialisasi mengenai pengajuan bantuan paket internet belajar. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau ditanyakan kami buka ruangnya. Bapak Ibu sekalian silakan. Ya, halo Bapak Ibu sekalian, silakan dari yang tadi kami sampaikan, apakah ada yang perlu jelas mengenai proses bantuan paket internet belajar ini? Silakan ya, kami buka ruang diskusinya. Mungkin dari Pak Erik atau Pak Elius atau Pak Stefanus ada yang mau tanyakan? Nah, silakan ya, Pak Amsar. Jelas Pak, jelas. Sudah jelas ya. Oh, siap Pak. Ya, maaf Pak, kalau Pak Erik dari sekolah mana ya Pak ya, boleh tahu Pak? Dari SMP Santo Antonius Pak. Oh iya. Oh, dari timnya Pak Bobi ya Pak ya? Ya Pak. Siap Pak, terima kasih Pak untuk ya Pak. Ini kalau untuk Oktober belum ada pengajuan ya Pak ya dari sekolah untuk bantuan ini? Sudah Pak, sudah kami ajukan SPTJM tanggal 21 Oktober. Oh, untuk yang di bulan November ini ya Pak ya, berarti ya? Ya, sudah aman Pak ya, berarti ya? Aman Pak. Hanya kendala kami ya, siswa kadang ada yang ganti nomor ya. Namanya siswa ya, seperti itu. Siap Pak. Ya, nanti kalau misalnya ada perubahan-perubahan lagi ya nanti berarti di periode berikutnya ya kita ini lagi Pak ya, diedit lagi datanya berarti. Ya, siap. Ya, ya nanti sambil kita pastikan bahwa itu tadi Pak, nomornya benar-benar Android itu Pak. Ya. Sampai kayu saya lebih. Oke Pak. Iya Pak, siap. Aman Pak ya? Ya, aman. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya, mungkin dari Pak Elius mungkin Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Atau udah jelas Pak? Status Pak. Jelas Pak, jadi cuma masalahnya ini Pak, sedikit ribet masalah pengajuannya tadi itu. Syarat-syaratnya tadi itu, kemudian juga rata-rata kita punya orang tua anak di sini, mereka ada yang anaknya SD, jadi dia cuma dia miliki HP 2, ada yang hanya memiliki 1 HP, jadi sementara anaknya ada yang punya anak 3, 2, jadi sementara kalau sudah dia dapat di SD, terus tidak mungkin dia dapat lagi di PAUD, sementara syaratnya tadi tidak boleh 2 nomor, mesti harus 1 nomor, jadi kalau punya anak 3 mesti harus 3 nomor. Iya betul Pak. Ya mungkin nanti bisa sedikit ya ribet juga. Iya sih Pak, karena dia ada batasan seperti itu, jadi nggak bisa nambah jadinya yang kita harapkan kan. Kalau misalnya di HP yang sama ya dapat 2 kali gitu ya, tapi ternyata tidak bisa seperti itu dari persyaratannya. Yang mungkin nanti bisa juga diatasi dengan nanti dikasih nomor HP omnya, tantenya kah gitu ya, atau tetangganya di sekitarnya yang mungkin nanti bisa bantu juga digunakan untuk buat anak tersebut gitu Pak.
Jadi memang sedikit susah Pak belajar online ini karena orang kan semua orang bekerja, tadi tidak sesuai dengan jam kerjanya orang tua, belum lagi menjaga anak, aduh pusing juga. Iya betul Pak. Harus menyesuaikan lagi gitu ya. Ya memang juga sepertinya memang sayang sekali bantuan-bantuan model begini karena orang tua tidak bisa bersedia karena banyak mereka kerja. Sementara HP kalau punya anak 3, 4, ada SMA, SMP lain, aduh. Iya, nggak bisa dipakai. Iya. Iya, itu sudah sih Pak ya. Ya, belum lagi tadi itu dokumennya itu harus sesuai dengan catatan Dukcapil. Itu tadi kebanyakan kan seperti orang-orang yang kita di sini kan banyak yang salah-salah juga. Kadang-kadang juga kita audit semua data-data mereka jadi tidak sesuai dengan Dukcapil, makanya kadang-kadang pusing kepala lah begitu. Iya Pak. Iya itu juga harus dipastikan lagi NIK-nya itu. Iya. Dan nanti kalau misalnya ada yang bermasalah ya coba kita lampirkan aja itu kakaknya ke dalam situ gitu ya Pak ya sebagai bukti gitu kan. Cuma memang yang sering kejadian seperti saya juga tuh kemarin sempat itu alami yang gitu karena sudah buat kakak kemudian kita pindah kota kakaknya lain lagi nomornya. Nah itu banyak bermasalah di masalah dokumen. Iya, sementara kakak yang diakui itu biasanya yang kakak pertama kali biasanya, bukan kakak yang baru gitu. Nah, itu yang harus kita pastikan lagi. Memang agak effort juga sih memang kita selain ngurus nomor, ngurus kakaknya lagi, dan pastikan nomornya betul Android lagi gitu kan. Nah ini memang effortnya kita di awal seperti itu Pak. Tapi harapannya kalau sudah sekali berhasil, ya selanjutnya mestinya sudah enak gitu, tinggal kita laporkan gitu kan untuk data siswa tersebut seperti itu. Oke Pak. Ya, nah terus ini kami pastikan lagi Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kan ini terakhir di periode November ini ya Bapak Ibu sekalian, injeknya kurang lebihnya tanggal 11 sampai 14 begitu ya untuk bantuan internet yang terakhir ini November. Nah nanti ini kan kalau misalnya nanti ada bantuan lagi, dapat lagi dari pemerintah, misalnya di bulan Januari atau Februari, ini Bapak Ibu sekalian juga wajib untuk ini lagi ya, proses lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi upload lagi SPTJM-nya, seperti itu diulang seperti ini. Kalaupun datanya sudah benar di verbal, ya nggak apa-apa. Tinggal kita download berkasnya, tanda tangan, materai, kirim lagi, seperti itu. Jadi setiap periode wajib diajukan ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma sekali buat selamanya, enggak. Jadi ternyata ini harus dilakukan setiap bulan. Jadi sering kejadian misalnya ada yang bulan Septembernya sudah dapat nih bantuan paket internetnya, tapi Oktobernya lupa upload gitu ya, nggak ada ngajuin SPTJM ya, jadi pas Oktobernya nggak dapat bantuannya. Jadi seperti itu, sayang juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti sambil sama-sama inilah koordinasi dan monitor gitu ya, info-info seputar ini ya, bantuan paket internet ini, seperti itu sih. Ya mungkin seperti itu. Mungkin dari yang lainnya, mungkin dari Pak Amsar mungkin. Pak aja mungkin silakan Pak kalau ada yang ditanyakan atau yang mau disampaikan Pak. Siang Pak. Iya selamat siang Pak. Ya tadi kan dibilang itu untuk November terakhir, baru untuk Desember atau tidak ada langsung kosong masuk ke tahun berikutnya. Kalau untuk Desember ini infonya belum ada Pak. Kemungkinan ini karena sudah ini Pak ya liburan sekolah, sehingga periodenya hanya sampai dengan November ini aja terakhir Pak. Cuma kan ini dia bantuannya kan ditembakannya gitu Pak ya, atau diisikannya itu sekitar tanggal 10, 11 sampai dengan 15 gitu ya Pak ya. Nah itu kan juga berlaku dengan tanggal berarti sampai dengan tanggal 9 berarti ya 9 Desember seperti itu. Jadi dianggap ini waktunya mungkin masuk aja karena kan juga ulangan juga kurang lebih sampai dengan tanggal segitu gitu ya Pak ya. Ya, itu pertimbangan dari pemerintah gitu Pak ya. Ya nanti kita tunggu lagi, semoga nanti di Januari ada informasi lagi dari pemerintah, Kementerian Pendidikan gitu ya, bahwa akan ada lagi bantuan paket internet ini. Karena ya lumayan juga ya ini bantuannya.
Kalau siswa dapatnya 10 giga, kalau guru dapatnya 12 giga. Jadi ini kalau kita beli kan paling enggak 100 ribu ya. Nah ini kan lumayan menghemat lah ya untuk ini apa namanya budget orang tua ataupun guru sekalian seperti itu. Ya semoga Pak ini nanti. Baru ini Pak mau tanya ini lagi. Bantuan untuk operator ya, sekolah-sekolah kan sampai sekarang belum ada Pak. Bagaimana itu Pak ya? Bantuan apa nih Pak ya? Bantuan pulsa internet untuk operatornya sendiri. Oh gitu. Ini kalau operatornya ini nggak tercatat sebagai ini Pak ya? Di Dapodik begitu ya Pak ya? Sebagai guru Ada gitu enggak ya? Ada juga yang tercatat dari guru Pak. Ada juga yang misalkan nggak tercatat dia di data dia mungkin di TU kan Pak, tapi kan nggak ada datanya di ini. Kalau TU kan tidak ada, misalkan dia di bagian administrasi, kan datanya tidak ada Pak muncul nanti di ini untuk mau verbal nomor HP-nya. Oh iya betul Pak. Mungkin kalau guru kan bisa lah Pak, ya. Tapi yang bukan guru kan dia tidak terdata Pak, maksudnya begitu. Oh iya betul Pak. Ini karena terkait dengan kebijakan dari kementerian sendiri. Nah tadi seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa ini Pak untuk yang bisa dapat bantuan ini untuk tenaga pengajar itu adalah yang terdaftar di aplikasi Dapodik begitu Pak. Ini syarat utamanya. Nah jadi ini memang yang kayaknya memang dari pemerintah ini untuk bantuannya lebih ke siswa atau ke guru memang sih bantuannya, dan ini untuk operator kayaknya belum sampai ke ini, belum dipertimbangkan. Kiranya nanti operator tadi jadi sebagai guru dan kemudian punya nomor induk Dapodik ya dia bisa dapat seperti itu Pak. Atau nanti nggak tahu ya kalau teknis dari sekolah seperti apa, apakah bisa mendaftarkan ke Dapodik gitu ya untuk nomor induk, itu belum tahu lagi tuh Pak. Kalau kebijakannya di Liktas gimana Pak ya? Apakah boleh dapat nomor induk Dapodik gitu ya kalau operator atau nggak boleh? Ya kalau operator misalkan dia TU Pak, ya dia di TU lah Pak. Tidak terdata juga untuk ini pengajuan pulsa internet gratis itu Pak. Oh begitu ya. Ya jadi satu sisi agak ini Pak ya, ada kesenjangan di sini mereka yang urus barang ini sedemikian rupa gitu ya. Iya Pak. Tapi nggak dapat bantuan ya memang. Ya mungkin di sini mungkin kalau himbauan saya dari saya gitu Pak ya. Seperti halnya kemarin juga ada dari salah satu guru yang ini sharing gitu ya. Mungkin nanti sekiranya ada ditemui misalnya ada operator atau TU atau misalnya siswa yang ternyata gagal di input gitu ya, ternyata misalnya ada 5 orang nih yang tersisa atau ada 5 orang lagi guru juga yang belum dapat infonya ini kan Pak. Kalau dari bantuan BOS itu ada bisa untuk bantuan pulsa juga ya Pak ya, dari BOS ya, Pak. Bantuan pulsa ya di jumlahnya mungkin tidak ada Pak ya. Kalau saya Pak. Oh iya, untuk BOS ini Pak. Oh gitu. Kalau kemarin dari salah satu guru itu atau kepala sekolah kemarin dia sampaikannya seperti itu. Jadi dia ada gunakan data BOS-nya untuk ke sekolah atau untuk ke siswa atau ke guru yang memang belum dapat bantuan tadi. Jadi ada pemerataan lah gitu untuk yang sudah dapat dari pemerintah dan yang belum disupport dari dana BOS sekolah seperti itu Pak. Iya, kebijakan pimpinan saja Pak. Oh iya. Cuma ya mungkin hal itu kalau misalnya bisa dilakukan, nah ini mungkin bisa lebih ini Pak ya, mengakomodir terutama buat siswa atau operator atau TU yang mungkin juga bekerja sedemikian rupa dan perlu kita bantu untuk yang bantuan pulsanya seperti itu Pak. Ya balik lagi sih Pak ke kebijakan pimpinan lagi sih seperti itu ya. Iya betul Pak. Iya mungkin seperti itu sih Pak sarannya sih Pak ya. Karena memang bisa jadi dalam proses seperti ini memang ya kan nggak sepenuhnya ya namanya sistem ya, pasti ada ininya lah yang nggak semuanya sesuai harapan kita. Bisa jadi ada yang udah sedemikian rupa direvisi, diedit sedemikian rupa tetap nggak dapat atau bagaimana padahal orang yang membutuhkan gitu ya. Nah hal seperti ini yang mungkin balik lagi ke pertimbangan dari pimpinan sekolah seperti itu Pak. Baru turun kota dari malam Kak.
Terima kasih Pak Jem. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, buat Bapak Ibu lainnya, kalau ada yang bertanya lagi, silakan. Mungkin ada Pak Hamsar, ada Pak Soeharno, mungkin Pak Stefanus, mungkin ada mau sharing atau ada yang mau disampaikan. Ya, bagaimana Bapak, Ibu? Ada yang Ibu di sini? Atau ini sementara saya sih Bapak semua ya? Itu tadi kalau di kantor pangkat apa? Ya baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang misalnya tidak ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, nanti siapa tahu ini ya apa namanya Bapak Ibu sekalian juga mau berdiskusi atau apa. Orang jualan sayur aneh buah. Oh bukan nanti kami juga ada website ini ya, ada WA Itu grup orang ini. ngantuk itu. tidak, katanya dia balap Pak. Iya kan dia buah kan pagi dia pulang dari pasar. Dia berangkat ke pasarnya kan tengah malam itu. Jadi Oh. Kalau kencangnya iya mungkin dia kaget juga dari depan ada yang langsung di tikungan kemungkinan. Keluarnya itu BDM-nya hari dia semua. Karena ini iya mau masuk tuh. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Kan dia di sini juga semua habis ini semua. iya. Itu memang Begini kan ya Pak. itu tuh ibu tidak catat toh. Ya, nanti di sini ada chat juga ya, mungkin nanti kita bisa koordinasi di sini ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Ini mungkin sebelum lanjut lagi, mungkin dari Mas Darwis, Mas ada yang mau disampaikan Mas? Pak, itu Tadi kopi. Mas Darwis juga ada share di ini ya di chat ya Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan yang tadi ada Pak Elius kan tadi tanggapannya ini agak ribet gitu ya. Nah tadi itu ada dari Mas Darwis tadi ada share gitu ya di situ. Jadi harapannya untuk lebih simpelnya yang dari Mas Darwis bilang ini nomor HP-nya HP input dalam web yang selanjutnya sudah benar semua, kemudian download SPDJM-nya tadi. Nah kemudian kalau sudah di-download nanti kemudian di print. Nah setelah di print nanti ditandatangani kepala sekolah, materi dan cap basah. Nah setelah sudah oke, baru nanti di scan dan di-upload kembali di akun seperti itu. Kalau ada tambahan lagi Mas Darwis, silakan Mas. Sekarang tidak tanya lagi Pak, yang bukti ya. Singkatnya sih mungkin seperti itu, tapi mungkin kalau pada pelaksanaannya Bapak Ibu punya kendala, nah mungkin makanya kan tadi Mas Toto ada share di chat tadi itu untuk join di grup WhatsApp ya. Nah Bapak Ibu boleh join, jadi di sana itu adalah grup untuk para operator sekolah. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dan apa saling sharing, nah bisa di grup itu gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu di sekolah terutama mungkin bisa dengan lancar ya untuk mensubmit proses SPTJM-nya guna bisa mendapatkan ya bantuan kuota pemerintah ini, terutama yang terakhir ya di bulan November, karena itu punya batas waktu sebelum tanggal 5 September. Dan kami mungkin juga saran ya, Bapak Ibu bisa mungkin jangan terlalu mepet ya ke tanggal 5-nya, karena biasanya kalau pengalaman ya tanggal-tanggal menjelang tanggal 5 itu web kementerian itu yang verbal biasanya sulit diakses, karena sekolah-sekolah lain juga ini pada mau masukin semua gitu, akhirnya trafficnya tinggi, membludak, webnya jadi berat gitu, loading terus. Ini yang sebenarnya kita coba hindari. Jadi mungkin sedikit saran Bapak Ibu bisa mungkin mencoba lebih awal lebih baik gitu. Seperti itu sih mungkin dari saya, Mas Toto dan Bapak Ibu sekalian ya. Ya siap. Terima kasih ya Mas Darwis atas ini sharingnya tadi.
Mungkin sebelum diakhiri ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Iya, saya mau kasih. Sekarang siapa yang mau kerjakan? Nah, ini. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada, nah ini kami tunggu Bapak Ibu sekalian di grup chat kita ya. Siapa tahu nanti di situ ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan proses SBTJM atau bantuan paket internet belajar dari Kementerian Pendidikan ini. Nah, Bapak Ibu silakan ya nanti untuk join di grup ini. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan nanti ini juga ya buat Bapak Ibu juga sekalian yang pengen nanti dapat materi ini yang tadi saya sampaikan, yang barusan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti materinya ini akan kami bagikan juga di dalam grup WA Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengen dapat materinya ini untuk nanti dibaca-baca dan nanti dipelajari, ini harapannya bisa join ke dalam grup WA seperti itu ya. Mungkin bagi yang belum join ke grup WA, kami tunggu gitu ya, agar bisa dapat materi dan nanti juga selain itu juga bisa berdiskusi dengan sesama teman-teman yang lain, operator ataupun guru dari Timika dan Merauke seperti itu. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam pengajuan paket internet belajarnya, dan semoga ini bisa kita maksimalkan bersama sehingga para siswa kita dan guru kita yang ada di sekolah semuanya bisa yang tadinya di bulan Oktober atau September mungkin belum mendapatkan bantuan paket data dari pemerintah ini, semoga di November ini sudah bisa menikmati bantuan paket datanya, di mana siswanya kalau PAUD itu 7 GB, SD sampai SMA itu 10 GB, dan kemudian kalau guru dapatnya 12 GB gitu ya. Nah, semoga ini semua prosesnya Bapak Ibu sekalian lakukan di bulan ini bisa berhasil semua dan kita bisa mendapatkan fasilitas yang diperoleh dari kementerian tadi. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya, atas kehadirannya, dan semoga sukses ya Bapak Ibu semua sekalian dalam aktivitasnya. Ya, terima kasih. Terima kasih, kami akhiri webinar pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, semoga SPTJ-nya lancar ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, izin kami akhiri ya Bapak Ibu untuk webinar kali ini. Terima kasih. Oh, yang